Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Dan doa saya kepada Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga kami ada pagi ini dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berikan kepada kami pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah kebaikan hati, yaitu masih dalam seri pelajaran mengenai buah roh, yaitu kebaikan. Ayat pokok kita terambil dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya mengajak kita semua juga untuk membaca ayat ini dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, dikatakan sebagai berikut. Biarlah kelembutan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita banyak diberi informasi atau pengetahuan tentang rencana dan tujuan Tuhan bagi gerejanya, dan mengajarkan kita banyak hal tentang menjalani kehidupan kekristenan dalam kesatuan roh dan dalam ikatan kasih yang damai. Saat Rasul Paulus mulai mengakhiri suratnya di Filipi, ia memohon kepada kedua saudari di sana yang bernama Euodia dan Sintike. Kedua perempuan ini adalah teman seperjuangan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil, agar mereka memiliki pikiran yang sama dan sehati sepikir dan hidup dalam kesatuan roh satu sama lain. Rasul Paulus juga mendesak temannya yang setia, yaitu Sunsugos, untuk membantu para wanita ini dan yang lainnya tentunya dalam komunitas Kristen di kota Filipi agar hidup dalam damai dan dalam keharmonisan satu sama lain. Dan juga Rasul Paulus mengajak semua orang percaya untuk hidup dalam damai satu sama lain dan memberikan dorongan serta bantuan kepada semua yang menjadi anggota tubuh Kristus. Karena ia sendiri tahu bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Dan sampailah kita kepada nasihat berikutnya dari Rasul Paulus melalui ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita tahu bahwa kebaikan adalah salah satu dari buah roh yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kebaikan hati adalah sifat yang seharusnya dibagikan kepada semua orang tanpa pandang bulu, baik kepada mereka yang sudah percaya maupun kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu agar kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat kebaikan hati ini menunjukkan orang yang baik dan penuh perhatian, lembut hati dan penyayang, atau baik hati serta pemaaf. Rasul Paulus pun memberikan alasan mengapa semangat kebaikan hati ini harus dinyatakan kepada semua orang, yaitu karena Tuhan sudah dekat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, bersiap diri, memanfaatkan waktu dengan baik, menyelesaikan perlombaan yang
sudah ditetapkan bagi kita, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dalam roh dan kebenaran, dan dalam kebaikan hati. Kebaikan hati pengikut Kristus adalah sebagai sebuah bentuk ungkapan syukur, sekaligus sebagai sebuah penginjilan, sehingga banyak orang menjadi tertarik kepada kehidupan kekristenan. Dan saya berharap juga melalui kebaikan hati dari semua kita jemaat di GPDTB Rias Bogor, banyak jiwa diselamatkan. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, dan terima kasih juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kami boleh renungkan. Tuhan, biarlah firman ini, yaitu kebaikan hati, yang mengajarkan kami mengenai kebaikan hati ini, boleh kami miliki Tuhan, boleh juga kami bagikan Tuhan kepada setiap orang tanpa terkecuali, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami menjadi rema, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman ini, dengan mengerjakan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar, kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan menjadikan kami berhasil, dan tetap menjadikan kami orang-orang kepercayaannya Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.